rekam bagi teman-teman yang barangkali tidak bisa hadir, biar nanti bisa mengikuti. Baik Bapak dan Ibu semuanya, mohon bantuannya bisa mengaktifkan videonya ya, biar kita bisa saling mengenal ya. Monggo yang hadir bisa diaktifkan videonya. Silakan. Terima kasih Bu Vero, Pak Yuli, Bu Yuli ya, Bu Yuli Ardiani ya. Kemudian Pak Hanif, Bu Hanif apa Pak Hanif ini? Bu Hanif, Pak Yogi. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ada satu materi yang nanti akan kita sama-sama pelajari, yaitu bagaimana melakukan optimalisasi Office 365 sebagai School Management System dalam menunjang PJJ. Bapak Ibu sudah beberapa bulan ini melaksanakan pembelajaran jarak jauh, di mana pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan ini memang terpaksa dilakukan karena kondisi. Namun meskipun terpaksa, apa yang kita lakukan memang harus memenuhi syarat-syarat kualitas pembelajaran yang baik. Salah satu PJJ yang bisa kita lakukan diantaranya adalah kita menggunakan platform Office 365 ini. Salah satu, ada yang lain-lainnya. Nah, mengapa hari ini kita membahas ini? Karena saya tahu untuk Jawa Tengah itu sudah banyak teman-teman guru yang dilatih oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan untuk menggunakan Office 365 ini. Dan di Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendidikan sudah melakukan MOU untuk menggunakan ini secara gratis, sehingga kita akan optimalkan. Dari pengamatan saya selaku pengawas sekolah, ternyata ada beragam pemanfaatan Office 365 ini yang diterapkan di sekolah. Ada yang antar guru itu masih terpisah-pisah, ya, belum tersistem. Satu guru dengan guru lain, ya. Kemudian kepala sekolah memonitor juga tidak bisa. Padahal Bapak Ibu sekalian, mestinya selaku kepala sekolah atau waka kurikulum yang bantu kepala sekolah dalam PJJ ini paling tidak Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Bagaimana kualitas PJJ di sekolah Bapak Ibu misalnya? Ya, tentu kalau kita bisa mengatakan kualitasnya bagus, harus menunjukkan data-data. Ya. Di antaranya kita harus bisa menjawab ini juga, berapa siswa yang aktif, berapa siswa yang tidak aktif. Dari seluruh siswa, seluruh mata pelajaran, kalau itu wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Ya. Kalau guru, masing-masing guru juga harus bisa memberikan jawaban itu. Kemudian untuk yang berikutnya, bagaimana interaksi guru dan siswa dalam PJJ itu? Ya, seperti itu. Nah, ini kan perlu diketahui. Interaksinya bagaimana? Oh, ternyata interaksinya hanya satu arah. Padahal memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah. Terus bagaimana media yang digunakan oleh guru itu apa saja? Tentu sebagai wakil kepala sekolah kurikulum, apalagi kepala sekolah, ini harus bisa melihat, memastikan. Kemudian siapa siswa yang paling aktif dan apa bentuk keaktifannya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tentu butuh jawaban dari Bapak Ibu, ya. Dan itu perlu ada data-data yang bisa kita cetak atau kita sodorkan sebagai wujud akuntabilitas apa yang kita lakukan selaku wakil kepala sekolah atau selaku kepala sekolah. Nah, maka pada kesempatan ini dari salah satu sekolah yang ada di wilayah saya selaku pengawas, yaitu SMA 1 Kendal, itu mengoptimalkan
Office 365 ini secara baik, sehingga pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya ajukan kepada kepala sekolah dan kepada kurikulum itu semuanya terjawab dengan clear. Ada data-datanya secara lengkap. Nah, sehingga ini meyakinkan kita semua bahwa pembelajaran yang dilakukan itu memang bagus. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti bagaimana mengoptimalkan Office 365 ini ya dalam pembelajaran. Kita akan menghadirkan Waka Kurikulum SMA 1 Kendal, Pak Agus Cahyono, ya, untuk menyampaikan pengalamannya. Barangkali dari pengalaman Pak Agus ini nanti Bapak Ibu bisa mengambil manfaat, kemudian bisa menerapkannya di sekolah Bapak Ibu. Bagi yang belum menerapkan seperti itu. Tetapi bagi yang sudah bagus, yang sudah pengelolaannya baik, ini bisa menjadi perbandingan. Ya, perbandingan bagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Sehingga nanti Bapak Ibu akan bisa meningkatkan kualitas proses pembelajaran jarak jauh yang ada di sekolah Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu, saya persilahkan kepada Pak Agus Cahyono untuk memaparkan bagaimana pengalaman Pak Agus selaku Waka Kurikulum dalam mengelola pembelajaran jauh belajar ya, menggunakan Office 365. Dipersilahkan Pak Agus untuk memaparkan. Terima kasih Pak Ut. Didengar nggih suara saya? Ya, sudah Pak. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Utomo selaku pengawas pembina SMA Negeri 1 Kendal. Sebenarnya saya di sini mungkin tidak dalam kapasitas yang expert, enggak. Saya hanya sharing pengalaman yang dilakukan di SMA 1 Kendal, bahwa SMA 1 Kendal itu punya pengalaman menggunakan berbagai aplikasi, utamanya adalah aplikasi pembelajaran. Kami pernah menggunakan Google Classroom, kami pernah menggunakan Kuiper, kami menggunakan Edmodo, kami juga menggunakan bahkan yang Jaga Ratu, kami juga menggunakan Moodle dan lain sebagainya. Ternyata ada kelebihan dan kekurangannya. Permasalahan utamanya adalah ada di saya selaku penanggung jawab kegiatan belajar mengajar, utamanya di PJJ, bahwa saya tidak bisa menampilkan data seketika ketika ditanya apakah guru A mengajar atau tidak. Terus statistiknya bagaimana dan lain sebagainya, ternyata saya kesulitan dari aplikasi-aplikasi yang saya pakai. Oke, akhirnya kami mencoba menghubungi Microsoft dan membangun komunikasi dengan Microsoft. Meskipun di awal sebenarnya kami sudah kerjasama dengan Microsoft, utamanya dalam sistem operasi Windows. Kami sudah bekerja sama di tahun 2019. Terus kami tidak lanjuti, kami bekerjasama terkait dengan Office 365-nya. Dan alhamdulillah disetujui dan akhirnya kami menggunakan Office 365 dalam proses PJJ untuk semester ini. Ya, untuk semester ini. Nah, bagaimana proses manajemen kami yang ada di kurikulum untuk memantau teman-teman. Jadi keuntungan kami ketika kami menggunakan Microsoft 365, kami bisa menyampaikan data. Saya share sedikit bagaimana data yang ada di SMA Negeri 1 Kendal terkait penggunaan Office 365. Muncul nggih gambarnya Pak? Ya, sudah muncul. Nggih. Nah, kami menggunakan Microsoft 365 di admin center itu sebenarnya sudah ada grafik data yang bisa langsung kita baca bahwa sampai hari ini SMA 1 Kendal itu punya pengguna aktif kurang lebih 1.300 baik guru maupun siswa. Ini
yang aktif gitu ya. Jadi 1.300 itu aktif. Kalau kita mau cek datanya, kita bisa pastikan bahwa si A menggunakan aplikasi saja apa saja, kapan, itu juga kelihatan. Misalkan ini ada Nursaf Desta. Ini menggunakan OneDrive terakhir 22 September, menggunakan SharePoint terakhir 30 September, menggunakan Microsoft Teams terakhir tanggal 2 Oktober 2020. Jadi kita bisa ngecek siswa itu terakhir kalau misalkan gurunya mengajar menggunakan Teams, maka kita bisa cek. Misalkan ini ada guru Ramadhania, ini guru bahasa Jawa, menggunakan Exchange 17 Agustus. Terakhir menggunakan tim itu hari ini tanggal terakhir ini kan yang dipakai minggu kemarin itu tanggal 3 terakhir. Tanggal 3 itu kalau nggak salah hari Jumat ya. Jadi itu kondisi yang saya bisa pantau detail. Ini terkait di Office 365-nya. Kalau di ini yang bisa cek detail sebenarnya sampai ke bawah, termasuk si A menggunakan Android atau menggunakan Windows atau menggunakan iOS dan lain sebagainya, kita bisa tahu. Misalkan saya ambil penggunaan ini saya yang di Microsoft Teams karena backbone-nya di PJJ itu kami di Microsoft Teams. Jadi tulang punggungnya PJJ ya di Microsoft Teams ini, sehingga saya pastikan penggunaannya itu seperti ini. Jadi saya bisa membaca detail sampai seperti ini, gitu ya. Ini penggunaan aplikasinya, bahkan saya bisa cek perangkatnya. Jadi kalau saya misalkan ini, jadi yang menggunakan Android itu di 1280, yang menggunakan Windows ya itu berarti menggunakan PC itu ada 135 user, yang menggunakan iOS ada 75 user. Itu dari segi perangkatnya. Kalau kita mau cek satu persatu, misalkan Despira ini selain menggunakan Windows, dia juga menggunakan ponsel Android. Jadi kami bisa mendetek bahwa anak-anak ini atau Bapak Ibu guru ini mengajar menggunakan apa, kami bisa detek sampai detail seperti itu terkait aplikasinya. Tidak hanya itu sebenarnya, bahkan sampai kita misalkan cek sampai berlangsungnya, misalkan kita gunakan 28 terakhir, penggunaan berapa lama guru mengajar menggunakan meeting itu juga kelihatan di sini. Ini misalkan ada acaranya Pak Dimas, penyajinya Pak Sigit itu menggunakan talkshow webinar. Ini digunakan untuk kemarin webinar di pelaksanaan pencegahan narkoba. Ini juga kelihatan di sini datanya, ada lagi ini juga sama. Jadi saya sampai bisa detek sampai acara yang live. Nah, terkait yang seperti tadi yang saya sampaikan bahwa backbone dari PJJ itu adalah menggunakan Teams, Microsoft Teams, maka datanya grafiknya seperti ini. Jadi total penggunaan Microsoft Teams itu kalau kita detailkan itu datanya seperti ini. Jadi total pengguna aktif itu ada 1.272. Itu baik guru maupun karyawan. Sedangkan guru, siswa dan karyawan. Ada juga saluran aktifnya juga seperti itu. Dan kita bisa cek sampai grafik pengguna aktifnya. Misalkan geografi ini keaktifannya sampai 4. Berarti di antara 5 sampai 4 Oktober, 5 September sampai 4 Oktober, grafiknya kita bisa cek sampai sana. Bahkan kita bisa pantau sampai ke kelasnya. Jadi kalau saya supervisi pembelajaran yang PJJ, saya tidak perlu minta izin masuk ke kelas. Misalkan ke Google Classroom, saya harus minta kode dulu baru saya bisa masuk. Di sini enggak. Misalkan saya mau masuk di kelasnya ini, misalkan kelasnya Pak Sigit. Saya tinggal tambahkan akun saya. Jadi saya akan menambahkan akun saya dan ini dimasukkan, maka saya bisa membuka apa yang dilakukan guru itu di aplikasi tersebut.
Misalkan saya buka ini. Nah, saya sudah masuk di kelasnya beliaunya. Jadi beliau ngajar apa, materinya apa, itu saya bisa cek di situ. Beliau melakukan penilaian, kapan, itu materinya seperti apa, itu saya bisa sampai detail seperti ini. Tanpa saya harus minta izin. Tanpa saya harus minta izin ke guru yang bersangkutan. Karena sifat kami yang ada di kurikulum hanya supervisi. Jadi apakah itu sudah dijalankan atau belum, kami bisa tahu dari sini. Bahkan diskusi dengan siswa pun bisa kami ketahui. Ya, bahkan termasuk penugasannya kami bisa ketahui penugasannya. Jadi sebenarnya ketika kami menggunakan Microsoft Teams di awal-awal, kami memang kebingungan bagaimana kami yang ada di manajemen untuk memantau. Ternyata tidak, setelah kami explore lebih dalam, ternyata semua fasilitas itu ada dan penyajiannya cukup bagus gitu ya. Jadi sudah tertampil di analitiknya ini sudah cukup detail. Saya bisa tahu ini kalau yang grafik ini yang rendah ini berarti ini hari Sabtu dan Minggu. Kalau hari-hari biasa maka ini intensitasnya tinggi, mesti di atas 1000. Ya, karena memang user kami ada 1.300 dan itu tidak semuanya guru dan siswa, tapi tambah juga karyawan. Jadi tidak mungkin sampai 1.300-an. Nah, paling di kisaran kalau misalkan ini 1.149. Ini ada beberapa guru mungkin yang tidak menggunakan tim di hari itu. Jadi menggunakan aplikasi yang lain. Tetapi kita juga bisa detect kalau misalkan Bapak Ibu guru mengkombinasikan antara tim dengan aplikasi yang lain. Jadi ini mungkin keunggulan yang kami dapatkan dari tim ya. Meskipun di aplikasi lain seperti Google Classroom kami pernah coba, kami tidak bisa mendapatkan laporan sedetail ini. Laporannya cukup singkat, waktu itu kami menggunakan sekitar 2 minggu. Setelah itu kami hentikan karena kami kesulitan dalam hal manajemennya. Manajemen utamanya terkait supervisi, terkait dengan pemantauan dan lain sebagainya. Itu yang terkait dengan laporannya ya. Jadi kalau saya ditanya kepala sekolah atau mungkin pengawas atau mungkin dari pihak dinas, saya dimintain data, saat itu juga saya sudah bisa langsung print saja dari data ini sudah bisa terbaca gitu. Dan kalau misalkan saya terkadang melakukan apa ya, kayak semacam mengisi form di Microsoft Form itu untuk cross check. Misalkan saya pernah menanyakan pembelajaran yang Bapak Ibu guru gunakan apa. Itu kalau beliau mengatakan tim, maka saya bisa cek menggunakan tim beneran apa tidak. Jadi nanti akan kelihatan kalau misalkan kita masuk ke kelasnya kok tidak ada isinya, maka saya tinggal konfirmasi katanya menggunakan tim tetapi ternyata tidak ada isinya. Itu pengalaman yang ada di kami sebenarnya yang di manajemen. Kami punya 5 orang untuk mengontrol ini, 5 orang yang bertugas mengontrol PJJ, termasuk manajerialnya, jadi termasuk password dan lain sebagainya. Itu kami punya 5 orang untuk semuanya. Jadi kita bagi tugas, ada yang memantau di tim, ada yang memantau di bidang yang lain karena di Office 365 itu banyak sekali menu yang bisa dihadirkan di situ dan ya ini menunya banyak sekali dan ini kami bagi di 5 orang. Jadi ada leading sektornya di masing-masing aplikasi ini sehingga ketika ada kesulitan teman-teman maka dilakukan pendampingan oleh 5 orang. Kalau penggunaan Microsoft Teams sendiri, kami pendampingannya ada 15 orang. Jadi total guru kami itu sekitar 60-an, 60 guru didampingi oleh 15 orang. Jadi 15 orang ini yang pernah kami tugaskan untuk ikut pelatihan. Sampai hari ini alhamdulillah berjalan lancar meskipun proses migrasi itu tidak mudah. Kami sadari bahwa ada yang sudah terlanjur nyaman dengan Moodle, ada yang terlanjur nyaman dengan Google,
ada yang terlanjur nyaman dengan Kuiper. Itu juga di tempat kami masih ada, dan proses migrasi ini masih terus berjalan. Kurang lebih kemarin berdasarkan analisa kami, guru yang menggunakan Microsoft 365 dari 60 ini sudah merangkak ke angka 40. Jadi sudah hampir selesai. Sudah hampir selesai migrasinya. Ini yang terkait mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk detail memang bisa sampai ke aktivitas timnya juga kita bisa sampai detail, ya, sampai detail untuk data, sehingga jadinya kami seperti itu. Jadi saya masuk ke kelas, saya akan memberikan catatan kalau misalkan penugasannya memang tidak ada sama sekali. Lupa saya hadir. Pak Agus, tolong bisa diaktifkan karena saya mute semua. Ada yang suara yang masuk, ya. Tolong Pak Agus diaktifkan. Sudah masuk ya Pak? Ya. Ya. Nah, ini bahkan saya bisa ikut gabung untuk misalkan saya chat gitu. Ini di kelasnya guru, kebetulan ini guru matematika. Jadi saya bisa cek materi gitu ya. Bahkan kalau beliaunya sudah pernah share materi di sini, saya bisa download juga. Jadi saya bisa cek juga. Dan kalau nilai ini memang kita tidak sampai ke sana karena itu memang kewenangan dari yang bersangkutan gitu. Jadi saya tidak sampai ke nilai untuk supervisinya. Saya hanya tinggal meminta saja. Jadi ini Pak yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi kalau mau dioprek lebih dalam terkait penggunaan tim dan Microsoft 365 sebenarnya bisa lebih jauh. Ya, bahkan kendali itu benar-benar kita bisa kendalikan. Termasuk misalkan gitu ya, ada kelas yang memang sudah menyalahi aturan, maka kita bisa langsung breakdown. Jadi kelas yang misalkan ada siswa membuat kelas tersendiri dan di dalamnya digunakan untuk hal-hal yang negatif, kita bisa langsung masuk dan kita top down, langsung kita turunkan. Itu bisa. Termasuk misalkan Bapak Ibu guru yang pernah membuat kelas tetapi lupa kehapus, itu juga bisa kita aktifkan lagi. Jadi tidak misalkan sudah membuat kelas kehapus, jadi tidak perlu membuat kelas baru. Jadi bisa langsung kita aktifkan kembali. Jadi manajemennya sampai situ, Pak. Jadi Bapak Ibu, jadi yang kalau kita memang banyak LMS, tapi kelebihan yang kami temukan di Microsoft Teams sejauh ini untuk kami yang ada di manajerial kurikulum cukup membantu. Bahkan kami bisa mengecek siapa yang tidak pernah ikut sama sekali di masing-masing kelas. Untuk siswa itu kita bisa detek sampai satu persatu. Jadi satu persatu kita bisa cek. Jadi itu kelebihannya, dan saya pikir pasti di setiap sisi program itu mesti ada kelebihan dan kekurangannya. Saya pikir itu. Jadi ini mungkin bagian sharing yang bisa saya sampaikan. Kami belum ahli betul dalam mengelola data yang ada, tetapi setidaknya kami sudah mengawali untuk menyajikan data ketika pemangku kepentingan yang terkait dengan supervisi ataupun mungkin penilaian yang terkait dengan PJJ memerlukan data. Jadi itu ya Pak Ud bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin nanti bisa kita sambung dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa diturunkan ya. Bapak dan Ibu, itu tadi paparan Pak Agus. Bagaimana mengoptimalkan Office 365 dalam proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Sehingga ini manajemen mutu, pengendalian mutu, dan juga penjaminan mutu ini bisa berjalan. Jadi kita selaku tim manajemen di sekolah itu bisa mengetahui sangat detail tentang apa yang terjadi di kelas. Kita mengetahui betul
apa aktivitas siswa, apa aktivitas guru, bagaimana materinya, dan seterusnya. Nah, ini menjadi penting ya, di saat-saat seperti ini, karena banyak PJJ itu lepas dari pantauan. PJJ itu kualitasnya jauh dari yang diharapkan. Nah, oleh karena itu menjadi tugas kita bersama, terutama Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Kurikulum yang merupakan tangan panjangnya kepala sekolah dalam pengelolaan kurikulum, ini untuk mengoptimalkan bagaimana kita mencari cara agar apa yang dilakukan oleh para guru, apa yang dilakukan oleh siswa dalam proses pembelajaran itu terpantau dengan baik. Sehingga kualitasnya memang bisa dijamin. Nah, mencari cara ini yang penting. Dan hari ini Bapak Ibu sudah mendapatkan salah satu cara. Ya, mengapa ini kita angkat ya, tadi? Karena ini gratis, ya, gratis, tidak harus bayar. Ya, hanya cukup Bapak Ibu memang mau belajar, mengoprek ini, kita belajar. Dan belajarnya juga tidak menurut saya tidak terlalu rumit juga. Ya, panjang kita mau, ya, saya kira itu bisa. Banyak tutorialnya, tetapi kali ini penjenengan punya teman diskusi, ada Pak Agus, mungkin ada yang lain. Ya. Maka pada kesempatan ini silahkan kita berbagi. Mungkin dari sekolah lain bisa sharing, ya, bisa sharing menyampaikan pengalamannya dalam mengelola PJJ ini. Tapi kita batasi pembicaraan kita hanya bagaimana mengoptimalkan Office 365 dulu. Kalau ada yang lain-lain yang punya pengalaman yang lain, kita akan bahas di waktu-waktu yang akan datang. Silakan saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk barangkali memberikan tanggapan atau mungkin juga berbagi pengalaman yang lain yang bisa melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Agus Cahyono. Karena memang forum kita ini adalah belajar bersama. Silakan siapa yang ingin menyampaikan bisa diaktifkan audionya, kemudian bisa menyampaikan atau bisa juga ditulis di chat ya kalau ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya Pak. Waalaikumsalam, monggo silakan. Dari mana dan siapa? Monggo silakan. Pak Yogi ya. Nggih, Pak Yogi dari Muhammadiyah Sayung, Pak. Ya, Muhammadiyah Sayung ya, Demak ya. Nggih. Oke, silakan Pak Yogi. Selama ini kan sekolah saya masih pakai Google Classroom. Iya. Nah, itu pun siswanya yang masuk cuma 1-2 orang. Nah, apalagi ini pakai Microsoft 365 yang online, bisa bertatap muka. Apa enggak tambah parah lagi yang ikut, malah enggak ada orang malah. Padahal kita kan juga sudah dapat bantuan kuota yang dari pemerintah itu kan, yang 10 giga itu. Iya, oke. Tetapi banyak siswa yang malah tidak menggunakannya dengan benar. Pripun itu solusinya, Pak? Oke. Itu siapa yang mestinya bertugas untuk memastikan itu, Pak? Yang memastikan bahwa proses pembelajaran, Pak. Siapa? Gurunya masing-masing. Ya, gurunya masing-masing. Nah, kemudian ketika mendapatkan problem ada anak yang tidak aktif, apa yang sudah dilakukan? Yang sudah dilakukan ya kita home visit, menjemput ke, ya bukan menjemput sih, mendatangi ke rumahnya, apa keluhannya, gitu. Ya. Ya, oke Pak. Ya itu upaya-upaya ya. Sekarang kita ingin fokus ke sini. Ya, jadi ini kalau masalah jaringan, masalah keaktifan siswa dan sebagainya, yang kita harap itu nanti butuh penanganan lain. Tetapi untuk WK kurikulum dan kepala sekolah, ketika ditanya berapa yang tidak aktif, berapa yang aktif itu harus tahu. Kemudian apa media dan metode yang digunakan oleh guru itu mestinya juga bisa terjawab dengan
Ya kita kembali laginya ke WA Pak kalau sudah kayak gitu. Ya, ya yang penting itu bisa terjawab dengan clear. Kalau itu tidak terjawab, itu berarti manajemennya belum bagus. Ya, manajemen Enggak, pembelajarannya belum, masih perlu ditingkatkan. Ya, maksud itu lepas saya dari memang bertanya, ada ya, masalah-masalah khas. Ya, maksud saya bertanya kan kayaknya tidak ada kemajuan gitu loh Pak, kok pakai WA terus, mencoba pakai Google Classroom tidak efektif juga, baliknya ke WA lagi. ya. Apalagi kalau pakai WA, apakah Bapak Ibu bisa selaku kurikulum bisa mengendalikan berapa yang aktif, berapa yang tidak aktif? Oh, Ya, kalau kan WA aktif semua Pak, soalnya kan WA bisa 24 jam. Jadi siswa walaupun memakai paket chat ya istilahnya anak-anak sekarang ya. ya, itu tetap bisa bales sih istilahnya gitu. Oke, itu paling minimal ya yang harus kita pastikan bahwa siswa aktif. Ya. Kemudian ketika siswa aktif itu manajemen sekolah, waka kurikulum itu sudah ngerti kalau mata pelajaran matematika berapa yang aktif, mata pelajaran fisika berapa yang aktif, bahasa Indonesia yang aktif, berapa tidak aktif. Itu mestinya menjadi ya hal yang perlu disiapkan ya sebagai seorang waka kurikulum, hal-hal seperti itu, hal fundamental seperti itu yang perlu kita lakukan ya. Saya kira gitu Pak. Mungkin yang lain tolong dimatikan lagi biar dimut biar bisa yang lain untuk menanggapi. Ya. Ini SMA Teresiana Waleri ya ada. Silakan. Ya. Pakai cat aja karena ya. Oke, ya ini karena di depan saya yang bertanya ini. Jadi saya kebetulan ada di pas berkunjung di SMA Teresiana Waleri ini. Sehingga ketika berbicara tentu akan apa? Ada gaung ya. Pak SMA Singrojo, monggo Pak Jamburi, silakan bisa diaktifkan jauh kita, silakan. Oke, terima kasih Pak Utomo atas kesempatan bertanya. Saya ingin bertanya terus terang ke Pak Agus terima tadi. Mohon maaf sebelumnya kalau saya tadi terlambat mengikuti jadi tidak bisa mendapat materi penjelasan full dari Pak Agus tadi. Kebetulan di SMA Singorejo kami juga sudah menggunakan Microsoft Teams sejak selesai ada pelatihan itu. Namun dalam perjalanan ini kami punya kendala mungkin tidak jauh berbeda dengan Pak Yogi atau siapa tadi. Karena keterbatasan sinyal dan juga paket data ini kami akhirnya muka Pak dengan pertimbangan itu kami tidak selalu menggunakan webinar dalam pembelajaran. Kemudian tapi kami minta ke Bapak Ibu guru paling tidak setiap minggu ada webinar minimal ketika ada wali kelas setiap hari Senin, ada pembinaan wali kelas setiap hari Senin. Nah, dengan tidak selalu webinar biasanya mengupayakan untuk presensi menggunakan Microsoft Form, Pak Agus. Nah, namun pada perjalanannya ternyata anak-anak banyak keluhan untuk mengakses absen melalui Microsoft Form ini cukup berat gitu. Kemudian juga kadang malah buka Teams saja juga berat. Akhirnya kami juga mengantisipasinya biasanya dengan presensi lewat postingan, Pak. Postingan di chat itu karena kami sistemnya tidak satu guru satu kelas, tapi kami bikin kelas yang di dalamnya nanti ada channel-channel mata pelajaran. Jadi ini untuk mempermudah kurikulum untuk mengontrol juga. Jadi setiap kelas langsung di situ ada channel-channel mapel, kemudian siswa juga hanya dapatnya satu tim itu yang isinya mapel. Nah ini mungkin pertanyaan saya sebenarnya tadi untuk mengakses Microsoft Form itu cukup berat itu adakah tipsnya atau solusinya ini? Karena ya nggak tahu mungkin masalah sinyal atau tapi kemarin juga ada masalah HP juga. Mungkin karena kami pakai Microsoft Form untuk presensi ada nggak Pak Agus solusinya ini untuk mempermudah utamanya untuk mengakses Microsoft Teams? Terima kasih, Terima kasih Pak Jamburi. Silakan Pak Agus bisa disampaikan ya barangkali. Oke. Terima kasih Pak Jamburi. Sebenarnya gini ya, PJJ itu kendala utama itu satu kuota,
2 jaringan. Itu di tempat kami juga sama. Ya, tempat kami sama. Cuman permasalahan-permasalahan kayak gitu memang kita ya mau tidak mau memang harus memperkuat jaringan. Beberapa anak di tempat kami juga mengalami hal yang sama. Dan sampai hari ini juga ada yang terpecahkan solusinya dengan mungkin mengganti nomor kartu, mengganti ini, dan itu memang dari sekolahan mengalokasikan itu. Jadi untuk tempat-tempat tertentu yang memang tidak bisa dijangkau, ya mau tidak mau memang sekolahan dengan menggunakan anggaran yang ada dialokasikan ke sana untuk mengganti kartu dengan paket datanya sekalian. Jadi kami memang mengantisipasinya salah satunya itu. Terkait dengan lambat dan tidaknya ya sekali lagi itu Pak Jam. Jadi kalau di tempat kami ya alhamdulillah karena kami di Pantura ya. Pantura kendala jaringan mungkin tidak terlalu susah seperti yang ada di Singorojo. Jadi kami lancar-lancar saja memang. Dan memang kalau dibandingkan sebenarnya kalau presensi menggunakan Microsoft Form itu tempat kami sama. Cuman bedanya di tempat kami itu user akunnya sudah menggunakan SMA 1 kendal SDHID. Jadi agak berbedanya di situ mungkin. Jadi agak berbedanya di situ sehingga kecepatan akses sama Pak Gus. Kami juga sudah pakai sama Singorojo SID gitu. Nah, itu harusnya bisa dimaksimalkan Pak. Jadi di bagian mungkin kalau di adminnya itu bisa dicek Pak. Jadi bisa dicek kecepatan aksesnya. Jadi kan di admin itu ada kecepatan akses. Kita cek aja di kekuatan jaringannya seperti apa. Jadi memang kalau sudah menggunakan yang SDID punya sendiri harusnya bisa dicek kecepatannya. Sehingga ketika kecepatan rendah ya jangan digunakan untuk meeting. Ya. Jadi memang itu bisa dicek di adminnya Pak Jam. Jadi bisa dicarilah nanti di situ ada untuk cek kekuatan jaringannya seperti apa sih gitu. Itu bisa mendeteksi. Jadi lambat tidaknya itu dari sisi apakah dari aplikasinya atau dari jaringannya. Nah itu di admin itu bisa dikorek di sana, bisa dicek datanya. Ya kalau sebenarnya di admin itu bisa diatur, gitu ya, bisa diatur. Silakan nanti mungkin Pak Jamhuri bisa ngecek, bisa diatur di situ manage jaringannya seperti apa. Itu kalau saya sih sarannya itu. Ya, jadi memang sekali lagi yaitu ketika PJJ hambatan terbesar adalah 1 kuota, 2 jaringan, 3 keaktifan siswa. Kami mengalami masalah yang sama. Meskipun kami sekolah besar, tapi kan dalam hal ini problemnya kan sama saja. Problemnya sama. Ketika anak tidak aktif, kami juga selalu berkoordinasi dengan wali kelas, guru BK, dan orang tua. Ada beberapa yang kami home visit, kendalanya apa? Ternyata ada beberapa yang kemarin ketemu. Permasalahan utamanya HP-nya rusak. Ternyata dia dalam 1 minggu nggak ikut PJJ itu karena HP-nya rusak. Nah, akhirnya HP-nya rusak, dia posisi ada di pondok. Nah, akhirnya kami berdiskusi dengan pihak pondok, kami berdiskusi dengan pihak orang tua, akhirnya dari pihak pondok memfasilitasi. Akhirnya terselesaikan di situ. Nah, tidak hanya itu, sampai hari ini pun kami masih telusuri yang tidak pernah aktif di apa, itu juga masih ada. Dan problem jaringan, sekali lagi problem jaringan itu jadi kalau kita masih menggunakan yang maaf gitu, masih menggunakan yang WA, menggunakan itu memang secara ini cepat, tetapi secara data kita nggak punya data sama sekali. Kalau misalkan kalau diminta hari ini saat ini, ya kita kesulitan. Yang ada di manajemen ya. Kalau kita minta ke Bapak Ibu guru ya ada datanya. Tetapi ngecek, misalkan muridnya 36, yang aktif berapa dalam hari itu juga kita nggak punya data, sulit kalau. Assalamualaikum Mbak. Oke. Jadi kesulitannya di situ memang. Kami pernah ngalami, kami menggunakan banyak varian aplikasi, bahkan sampai hari ini pun masih ada yang menggunakan WA, tapi ketika kami tanya data, pasti kesulitan. Dan ya itu problem tersendiri memang. Sekali lagi. Terima kasih Pak Agus. Ya.
Jadi banyak hal ya. Ini Pak Gus, ada beberapa pertanyaan ketika mereka kan sudah menggunakan Office. Bagaimana cara ini? Ada di chat itu ada beberapa. Bagaimana cara penggunaannya? Menu-menu itu bagaimana mengaksesnya? Ini. Dan tolong bisa di-share bagaimana cara penggunaan aplikasi Microsoft Teams di HP anak-anak. Nah, misalnya. Kemudian mohon link ini izin tanya untuk mengaktifkan menu layanan dan aplikasi pada admin bagaimana? Enggak Pak Gus. Kalau untuk penggunaan aplikasi Microsoft Teams sebenarnya tinggal install Microsoft Teams, login menggunakan user dan password, selesai sebenarnya. Karena di situ fasilitasnya langsung otomatis masuk ke situ. Gitu ya, dengan berbagai dukungannya. Ya, kalau yang ini pertanyaannya dari Bu Putri ya. Bu Putri itu mungkin saya bisa jawab bahwa cara menggunakan aplikasi di HP tidak jauh beda dengan di komputer, sama persis. Ya, tinggal login, ya udah login aja. Jadi tidak ada perbedaan. Bahkan apa ya, fasilitas pendukungnya juga bisa dipakai seperti Word, PowerPoint, Excel dan lain sebagainya bisa dipakai. Jadi permisi Pak. Kalau yang mungkin yang apa namanya terkait dengan recording rakor mingguan bisa dicek kalau itu menggunakan tim di admin, bagian admin nanti silakan dibuka di ini. Kalau saya share sebentar. Terkait di sini ada admin, gitu ya, ada admin. Bentuknya seperti ini. Nanti kita cari tim, gitu ya, cari tim di sini. Nanti kita tinggal cek saja, gitu ya. Nanti tinggal cek apa yang mau kita cari di situ, penggunaannya. Ini ada semua di sini. Nanti tinggal cari saja. Apa yang mau dicari, misalkan penggunaan untuk acara langsung. Ini kita belum bisa... share Pak Gus, belum di-share. Ya. Sebentar. Nah, share dulu. Ya. Oke, sebentar. Oke, jadi di Microsoft Teams kalau yang sudah pakai Microsoft 365 itu ada admin. Ini kita cek saja di admin. Di situ kita ada tim di situ. Kita buka tim, maka akan muncul admin tim seperti ini. Nah, di sini kita bisa kendalikan semuanya. Nah, untuk tadi kita ngecek, itu kita bisa cek misalkan penggunaan Teams, misalkan by name, by siswa, itu juga bisa. Jadi kita bisa cek, misalkan, nah ini, misalkan ini kelas ini kita bisa cek by name, by siswa. Ya, nah ini kita bisa lihat aktivitas mingguannya, riwayat panggilan, kebijakan dan lain-lain. Ini kita bisa cek satu persatu di sini. Jadi kita bisa cek per akun. Itu sesuai kebutuhan sih. Kalau mau ngecek detail per user, per siswa gitu. Ada kemungkinan minggu ini tidak ada aktivitas, gitu ya, tidak ada aktivitas. Mungkin karena memang menggunakan aplikasi yang lain dan lain sebagainya. Itu bisa saja, gitu ya. Jadi kami yang di kurikulum biasanya kalau ada data seperti ini, kami cek jadwalnya si Sevi Amalia itu kelas mana gitu, dengan siapa. Nah, nanti kita cek apakah guru A ini menggunakan tim atau menggunakan yang lain. Kalau menggunakan yang lain ya kami biasanya akan cross check ke gurunya karena memang tidak terdetek di sini gitu. Jadi seperti itu sih sebenarnya kalau yang di apa namanya untuk adminnya. Jadi kalau admin sih memang bergantung kita mau dioprek sedalam apa. Mungkin itu Pak Ut. Oke, terima kasih. Waktu kita tinggal 8 menit Bapak Ibu ya. Jadi kita batasi waktunya. Ini ada satu pertanyaan, ini ada yang tunjuk jari nih, Pak Ahmad Agung Fahruri. Silahkan Pak Ahmad Agung Fahruri diaktifkan audionya, kemudian bisa menyampaikan pertanyaan dari mana dan seterusnya. Silakan Pak Agung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agus dan Pak Utomo. Yang saya tanyakan yang pertama mengenai ini Pak Agus, mengenai menu tambahan di layanan dan aplikasi pada admin. Itu untuk pengajuannya apakah pengajuan ke Microsoft atau ada sendiri? Karena di menu admin saya itu tidak ada Pak Agus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mulai tanggal 20 Agustus kemarin itu dari pihak Microsoft ada kebijakan mengenai rekaman Teams
itu dia tidak langsung terupload di stream ya Pak Agus ya. Nah, berarti untuk solusi pada saat kita melakukan rekaman itu untuk terupload di stream itu bagaimana ya Pak Agus? Itu aja 2 pertanyaan. Terima kasih. Silakan Pak Agus. Ya, menarik itu. Karena saya juga mengalami ini yang biasanya rekaman saya masuk ke stream, ternyata harus saya download dulu ini. Ya, silakan Pak Agus. Oke, memang terkendala ya kalau kemarin-kemarin memang langsung ke stream ya. Jadi ada 2 pertanyaan terkait dengan admin. Memang pengajuannya ke Microsoft langsung, gitu ya, ke Microsoft langsung. Jadi silakan nanti bisa kalau di bantuan atau di help-nya itu ada mungkin kan Pak Gus boleh ditunjukkan kayak apa Pak Gus, karena saya juga ini tertarik ini melihat materi yang tadi, cuma kok beberapa menu di saya nggak ada gitu. Jadi saya juga belum menemukan. Mohon maaf, jenengan sudah pakai yang alamat sekolah belum? Oh sudah pakai admin. Itu harus ditetapkan dulu. Yang mendaftarkan dulu jenengan atau yang lain? Saya sendiri Pak Agus. Oke, biasanya kalau jenengan itu kan ada nama yang ini, nama yang agak panjang, terus belakangnya onmicrosoft.com itu. Iya, ada. Itu di bagian menu sebelah sini ya. Jadi kalau ini saya share. Share dulu Pak. Share ya. Saya share dulu. Jadi di bagian sini Pak, di bagian menu sini. Bentar Pak Agus. Loading. Di Office 365-nya ini. Itu ada admin. Ada admin. Jadi kalau dilihat detail itu ada admin. Bagian bawah biasanya. Iya. Nah, itu tinggal itu aja sih sebenarnya, tinggal diklik aja. Nanti di situ itu muncul pengaturan semuanya. Pengaturan semuanya. Nah, ini tinggal kita mau apa yang mau kita atur gitu. Tinggal itu aja sih, Pak. Kalau yang aplikasi dan layanan tadi di mana Pak Agus letaknya? Aplikasi dan layanan yang untuk melihat yang grafik tadi ya, untuk melihat tadi supaya gini Pak, ada dua yang di admin centernya ada laporan, di laporan itu ada di penggunaan. Terus kalau jenengan menggunakan tim itu masuk ke tim ini, di bagian tim ini masuk, terus nanti akan muncul admin khusus untuk tim. Di sini nanti ada analitik dan laporan. Nah, analitik dan laporan ini yang kita datanya bisa kita ulik sampai dalam. Gitu. Nah, analitik dan laporan ini nanti menunya banyak, Pak. Jadi nanti kita bisa coba satu-satu. Baik. Oke. Jadi itu. Oke, Pak Agung ya. Pak Agung dari mana Pak Agung? Oh, dari Siana, Pak. Oh iya. Oke, ya, bagus. Ini kebetulan sama-sama guru fisika, Pak. Ya. Baik. Iya, cara ketemu. Baik Bapak Ibu, tinggal beberapa menit lagi kita akan selesaikan kegiatan kita. Perlu diketahui ini kegiatan rutin tiap Selasa siang jam 12.30 sampai jam 13 pastinya. Bapak Ibu bisa bergabung dengan alamat yang sama, maka tolong bisa disimpan ya. Disimpan link tersebut, bisa bergabung ketika Bapak Ibu berminat dan ada materi yang mungkin berkenaan dengan minat Bapak Ibu atau kepentingan Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Agus sudah berbagi ya. Insya Allah apa yang disampaikan Pak Agus ini akan memberikan manfaat kepada teman-teman, dan saya minta izin ini saya rekam ya, agar nanti memberi manfaat yang banyak kepada teman-teman yang lain yang barangkali juga hari ini tidak sempat untuk melihat, dan juga atas permintaan beberapa teman tadi ini untuk bisa di-share rekamannya. Nanti ini saya upload di channel YouTube saya, Belajar Bersama PAUD ya. Nanti bisa dilihat di situ, dan di sana juga ada beberapa yang kemarin bagaimana menggunakan Jamboard, bagaimana PJJ yang ramah kuota dari kegiatan kita ini, sehingga kita berharap apa yang menjadi pengalaman baik dari teman-teman guru ini bisa kita manfaatkan oleh sekolah-sekolah yang lain. Maka silahkan kalau Bapak Ibu nanti berminat bisa mengajukan pada saya, kami undang untuk jadi narasumber seperti Pak Agus hari ini. Ya, biar ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Ya,
biar tidak mengganggu pekerjaan Bapak Ibu ini waktu istirahat, kita manfaatkan bagi yang berminat saja, ya. Yang tidak berminat karena harus menggunakan waktu untuk istirahat dan tidak mau terganggu istirahatnya juga silahkan, ya. Kita hanya bagi yang berminat dan ingin saja. Jadi ini benar-benar merdeka belajar, ya. Kita terapkan merdeka belajar. Ya. Saya kira itu. Sekali lagi Pak Agus, terima kasih. Semoga ini memberi inspirasi teman-teman yang lain, ya. Dan kepada semua yang sudah bergabung, saya sampaikan terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Besok Selasa. Selasa ada untuk yang kurikulum, sedangkan Rabu untuk Baka Satgas. Ya. Selasa dalam waktu yang sama, ya. Setiap Selasa, ya. Setiap Selasa. Ya. Selasa. Ya, itu terima kasih. Semoga selalu sehat Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku sih gelem ora